Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga itu harus dipupuk, harus dirawat, harus ditumbuhkan. Nah, tentu saja kita tidak sembarangan dalam menumbuh kembangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita perlu adanya firman Tuhan yang menuntun dan menolong kita. Oleh karena itu mari belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas kali ini terkait dengan membangun keluarga bahagia pada bagian yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama pada bagian yang kedua ini tentang seperti apakah pernikahan Kristen itu. Pada bagian yang pertama kita sudah mengetahui bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang diprakarsai, disertai, disatukan oleh Tuhan Allah. Dan yang kedua ini kita mau belajar bersama seperti apakah pernikahan Kristen itu. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dibangun atas dasar saling mengasihi dengan komitmen menjaga kesucian hidup serta menjaga kehormatan pasangan. Kita mau mempelajari bagian ini dengan seksama dan silahkan ikuti videonya sampai habis. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, ya silahkan di-subscribe dulu. Ya, supaya video ini boleh konten-konten yang saya buat boleh terus berkembang, dan tentu saja nama Tuhan dipermuliakan dan banyak keluarga diberkati. Oke, kita akan bahas, kita masuki pada bagian yang kedua bahwa keluarga Kristen, pernikahan Kristen pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dibangun atas dasar saling mengasihi dengan komitmen menjaga kesucian hidup serta menjaga kehormatan pasangan. Kita perhatikan Kolose 3 ayat 14. Dalam Kolose 3 ayat 14 di sini dikatakan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kesatuan jemaat itu bisa terwujud kalau ada kasih di dalamnya. Dan tentu saja kasih yang dimaksud di sini adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang memiliki kesediaan untuk memberi diri dengan tulus demi keselamatan pribadi yang dikasihi. Nah, sekarang kita mau aplikasikan dalam keluarga. Nah, bagaimana seorang mempelai pria, seorang mempelai perempuan yang akan menikah dalam pernikahan Kristen itu? Ya, mereka berdua harus mengasihi satu sama lain. Ini menjadi harga mati. Tentu saja pernikahan Kristen itu dibangun atas dasar kasih, mengasihi, saling mengasihi. Nah, kasih yang dimaksud di sini adalah kasih sebuah kesediaan untuk memberi diri dengan tulus demi keselamatan pribadi yang dicintai. Wah, ini bukan sesuatu yang so sweet begitu. Bukan hanya sekedar so sweet. Ini sesuatu yang memang faktanya seperti itu. Orang yang saling mencintai adalah orang yang bersedia memberi diri untuk pasangannya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam beberapa bagian dalam Alkitab dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, dan ini menjadi fakta bahwa suami dan istri itu disatukan oleh karena dasarnya saling mengasihi. Oleh karena mereka saling mengasihi, saling bersedia untuk memberi diri dengan tulus. Apa itu memberi diri? Ya, ini satu hal yang menarik ya. Memberi diri di sini berarti bersedia untuk menyerahkan diri
ya menyerahkan diri untuk kebaikan pribadi kita dan pribadi orang yang kita sayangi, memberi diri. Contoh, seorang suami tidak akan membiarkan istrinya menderita, ya. Pasti seorang suami akan berupaya untuk mencari nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, luar biasa. Lalu yang kedua, kita mau melihat seorang istri itu harus bagaimana ya? Seorang istri tidak akan pernah merendahkan suaminya yang bersedia bekerja keras. Wah, ini menarik sekali. Ya, di sini berarti apa? Ada kesediaan yang tulus. Seorang istri tetap mau membuatkan teh atau kopi untuk suaminya yang pulang dari bekerja keras. Iya kan? Tidak akan pernah membiarkan suaminya sendirian ketika malam. Ya, ini wujud memberi diri dengan tulus. Tidak ada embel-embel. Ya, jadi di sini tidak berlaku ada uang abang disayang, tidak ada uang abangku tendang. Tidak berlaku di sini. Ya, pernikahan Kristen tidak memberlakukan hal yang demikian, tidak mengizinkan hal yang demikian terjadi di dalam rumah tangga. Ya, tidak bisa seorang suami mengatakan kepada istrinya, karena ketika sebelum melahirkan engkau bak bidadari, tetapi setelah melahirkan engkau bagaikan iya, sudah lemaknya kanan kiri ya, sing bobotnya sudah mulai berbobot lah ya. Oke, tapi it's okay, tidak masalah. Suami tidak boleh memandang ya, mendasarkan cinta kasihnya itu berdasarkan fisik ya. Tetapi suami istri ya harus mencintai, mengasihi dengan tulus sedari awal pernikahan, sejak awal pernikahan, dan menjaganya terus menerus. Ya, ini yang perlu dipahami. Kita perlu pahami di sini. Tidak bisa kita mengatakan kepada suami atau istri kita bahwa aku mencintai kamu karena hartamu. Wah, ini suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebuah pernikahan Kristen itu disatukan. Kita perlu ingat ya, bahwa pernikahan Kristen itu disatukan oleh Allah, disertai, diprakarsai oleh Allah. Dan kita melihat yang kedua ini dibangun atas dasar saling mengasihi. Ya, dibangun atas dasar saling mengasihi. Kalau pernikahan Kristen ini tidak dibangun atas dasar saling mengasihi, berarti ini tidak cocok kalau dilanjutkan dalam pernikahan Kristen. Tidak cocok, tidak pas, tidak sesuai. Ya, jadi bangunan pondasinya harus kuat. Harus kuat. Kita harus mengenakan kasih. Pasutri, pasangan suami istri harus mengenakan kasih Kristus dalam hatinya untuk mengasihi pasangannya. Ya, demikian juga calon mempelai laki-laki pria, calon mempelai perempuan itu harus sudah saling mengasihi sebelum pernikahan. Ya, tapi tentu saja ada batasan-batasannya. Ya, sebab kita mengerti ya bahwa seks sebelum pernikahan itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus menunjukkan kasih. Kasih itu tidak merusak pasangan. Ya, kita perlu pahami. Ya, kasih itu tidak merusak pasangan. Oke. Jadi
kalau seorang laki-laki mengasihi calon istrinya, maka dia tidak akan pernah merusak kehormatan calon istrinya. Ya, camkan itu baik-baik. Ya, jadi mbak-mbak, ya, Mbak Yu, kakak-kakak perempuan yang cantik-cantik, ya, ya semua perempuan itu cantik. Saya tidak mengatakan ada perempuan yang tidak cantik, semua perempuan itu cantik. Ya, jangan mudah termakan oleh rayuan gombal dari calon suami, baru calon ini ya. Kalau ada calon suami kok berani-beraninya merusak kehormatan panjenengan, berarti dia itu tidak mengasihi panjenengan. Oke, jadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Oleh karena itu, ya, ketika sedang menjalani masa-masa mengenal ya, mungkin saling mengenal, ya sudah saling mengenal saja. Kalau memang mau pacaran ya pacaran yang benar toh. Ya, tapi ya sudahlah, ada pacaran yang benar katanya. Ya teman dekat sajalah ya. Itu paling pas menurut saya. Tapi kalau mau pacaran ya monggo, tetapi paling pas adalah teman dekat saja. Bisa saling curhat, bisa saling memperhatikan ya, tetapi tidak berjalan terlalu jauh. Nah, supaya apa? Kita ini kan manusia, kita bukan binatang. Kalau kita manusia, kita tahu bagaimana menjaga kehormatan calon pasangan kita. Ya, kita manusia, bukan binatang. Kalau binatang, ya hari ini dengan ini, besok dengan siapa, besoknya lagi dengan siapa. Ya, tidak tahu adat, tidak tahu moral. Sedangkan kita harus mengerti, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu saja dalam hati kita ada kasih. Jadi kita dimampukan untuk mengasihi calon pasangan kita sampai pada akhirnya kita membangun pernikahan Kristen. Dan sampai pada akhirnya ketika kita sudah masuk dalam pernikahan Kristen, ya tentu saja kasih itu tidak akan pernah menjadi luntur. Ya, kasih itu akan terus bertahan dan terus bertumbuh sampai akhirnya membuahkan kebaikan bagi kemuliaan Kristus. Ya, saling mengasihi. Mengapa demikian kita saling mengasihi? Ya karena Kristus ada di dalam hati kita. Kita adalah ciptaan baru sehingga kita dimampukan untuk mengasihi pasangan hidup kita. Ya, bangunlah pernikahan Kristen atas dasar saling mengasihi. Ya, selanjutnya pernikahan Kristen itu dibangun atas dasar komitmen untuk menjaga kesucian hidup. Ya, jadi pernikahan Kristen itu dibangun atas dasar komitmen untuk menjaga kesucian hidup. Kita lihat Ibrani 13 ayat yang keempat. Ya, Ibrani 13 ayat yang keempat, di sini dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, saya kira ini jelas sekali. Mencemarkan tempat tidur sama dengan hidup dalam perzinahan. Ya, ini tidak ada kesetiaan. Orang yang mencemarkan tempat tidur yang kesukaannya mencemarkan tempat tidur, hidup dalam perzinahan. Ya, itu berarti apa? Tidak memiliki kesetiaan. Orang yang cabul, orang yang menyukai persundalan dan perzinahan akan dihakimi Allah. Jadi kita mengerti di sini. Keluarga Kristen, pernikahan Kristen itu bukan pernikahan yang
bermuara atau bertujuan untuk kesenangan atau hanya sekedar pemuasan hawa nafsu. Ya, mohon maaf. Jadi pernikahan Kristen itu tidak mengenal kawin kontrak. Ya, saya misalnya saya pergi ke luar negeri, ya toh. Di luar negeri saya menikah dengan seorang perempuan. Tetapi setelah saya kembali, saya ceraikan perempuan yang di luar negeri itu dan saya kembali hidup bersama dengan istri saya. Nah, alasannya kok bisa seperti itu? Alasannya apa? Alasannya saya sangat mencintai istri saya. Saya sangat mencintai istri saya yang ada di Indonesia. Saya sangat mencintai istri saya yang pertama. Nah, terus yang kemarin dinikahi di luar negeri itu apa? Oh, itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu supaya tidak banyak jajan. Loh, waduh. Ya, ini tidak benar. Tentu ini bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kita mengerti bahwa dalam pernikahan Kristen itu dibutuhkan kesetiaan. Harus mencerminkan kesetiaan, harus. Jadi kalau modelnya seperti itu yang saya contohkan tadi, ya, pernikahan yang demikian tentu saja kita bisa melihat diri kita. Kita ini siapa kalau seperti itu? Kalau berbuat seperti itu, kita sedang menyamakan diri dengan siapa? Ya, kita ini sedang menyamakan diri dengan siapa? Kalau kita menyamakan diri dengan binatang, ya monggo, itu berarti pilihan kita. Tapi kita ini adalah pribadi yang mengasihi Allah. Lah terus bagaimana caranya? Ya harus hidup sendiri toh. Kalau memang kebutuhan pekerjaannya harus di luar negeri. Kalau memang dalam jangka waktu yang lama, istri harus dibawa. Kalau memang saya tidak kuat kalau jauh dari istri. Saya tidak mau jauh dari istri. Ya kalau begitu bawalah istrinya. Berumah tangga di sana bersama-sama. Itu sudah menjadi risiko. Ya istri jangan ditinggalkan. Ya. Wah, mohon maaf. Perempuan adalah makhluk yang mulia sama mulianya dengan laki-laki. Ya, perempuan adalah makhluk yang mulia sama mulianya dengan laki-laki. Kalau kita jadikan perempuan itu sebagai pemuas hawa nafsu seksualitas saja, kira-kira kita menganggap perempuan itu sebagai apa? Padahal kita tahu bahwa perempuan itu diciptakan setara dengan laki-laki. Maksudnya apa? Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusianya. Dan perempuan diciptakan memang untuk laki-laki, tetapi bukan berarti laki-laki diperbolehkan mempermainkan perempuan. Tidak. Ya, tidak. Ini tidak berkenan di hadapan Allah. Tidak ada kesetiaan. Kalau laki-laki tidak mencerminkan, tidak menunjukkan kesetiaannya pada komitmen pernikahannya, ya, berarti tentu saja dia adalah seorang laki-laki yang sudah jatuh dalam dosa, moralnya rusak dan harus bertobat. Harus bertobat. Ya, harus bertobat, ya. Oke. Karena apa? Memang orang-orang yang cabul, orang-orang yang demikian akan dihakimi oleh Allah. Ya, tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Penghakiman Allah atas orang-orang yang cabul. Ya. Oke. Selanjutnya kita juga harus memahami bahwa pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang dibangun atas dasar sikap hormat, ya, mau menghormati pasangan. Nah, sikap menghormati pasangan. Yuk kita perhatikan Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Di sini jelas dikatakan demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti
tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Oke, saya mau jelaskan di sini bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang harus dibangun atas dasar sikap saling menghormati, penghormatan. Oleh karena itu, pernikahan itu juga wujud penghormatan. Kalau misalnya ada pernikahan dihadiri orang tua, yaitu ada restu orang tua, ada restu dari keluarga, ini bentuk penghormatan. Ya. Lalu kemudian menikahnya di gereja, ya. Ini bentuk penghormatan. Ya. Kemudian kita juga mengerti, ya, penghormatan itu bukan diukur dengan seberapa hebatnya, seberapa luar biasanya acara pernikahan, tidak. Tetapi penghormatan adalah bentuk intern dari antara pasangan. Ya, ini yang mengerti, yang mengalami ya antara pasangan, ya, antar pasangan yang akan menikah dalam pernikahan Kristen. Jadi kita harus mengerti di sini, ya. Kalau dikatakan di sini di ayat 29 dalam Efesus 5 ayat 29, di sini katakan sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Oke. Sekarang saya mau sampaikan kepada kita, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ada kalanya orang lain mengatakan, laki-laki ganteng kok dapatnya perempuan yang seperti itu ya, maksudnya perempuannya itu tidak cantik gitu loh. Wah, itu yang ngomong itu salah mesti. Semua perempuan itu cantik, bro. Ya, mana ada perempuan itu tidak cantik. Hanya mata yang salah memandang itu. Ya. Tetapi ada kalanya kita melihat seperti itu. Ya, saya mau katakan di sini bahwa inilah yang menjadi wujud dari penghormatan itu loh. Ya, wujud dari penghormatan. Jadi karena laki-laki calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki ini bersedia menghormati istrinya dalam segala kekurangannya, dan dia mencintai istrinya yang seperti itu. Loh, kenapa kok bisa jatuh cinta dengan perempuan yang tidak cantik aduhai itu? Ya, mungkin yang laki-laki ini melihat bahwa ada karakter luar biasa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada karakter luar biasa dari si perempuan ini sehingga laki-laki ini bersedia menikah dengan bukan bersedia, tetapi berkomitmen untuk membangun pernikahan Kristen dengan seorang perempuan yang tidak cantik buai aduhai, ya, seperti itu. Tetapi kita melihat di sini juga ada seorang wanita yang cantik sekali, bak selebriti, tetapi suaminya ya biasa-biasa, maksudnya muka pas-pasan lah istilahnya, seperti itu. Ya, tetapi yuk bahagia, mereka bahagia. Jadi intinya di sini, pernikahan Kristen itu bukan pernikahan yang ketika sudah menikah lalu merendahkan pasangannya. Ya. Tentu saja ini tidak sesuai. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang saling menghormati satu sama lain. Ya. Suami menjaga kehormatan istri, istri menjaga kehormatan suami. Oke. Yang mempelai pria memiliki masa lalu. Mempelai perempuan juga memiliki masa lalu. Mungkin masa lalunya ada yang buruk, ya toh. Mungkin masa lalunya ada yang buruk, tetapi kita tidak bisa mencegah mereka untuk menikah, tidak bisa.
Loh itu loh dulu mantan ini, dulu itu begini, itu loh perbuatan, itu kan dulu. Ya oleh karena itu saya di awal pada video yang pertama saya jelaskan bahwa syarat pernikahan Kristen itu harus sudah lahir baru di dalam Kristus. Nah kalau sudah ada yang seperti ini berarti kalau sudah lahir baru di dalam Kristus berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau kita perhatikan di sini sudah jelas bahwa suami dan istri harus saling merawat. Maksudnya apa? Saling menjaga kehormatan, mengasuh dan merawati, jangan sampai ini yang diwanti-wanti. Jangan sampai setelah menikah laki-lakinya lapor kepada ibunya menyampaikan kejelekan istrinya. Ya, lalu kemudian juga sama istri setelah 3 bulan menikah menyampaikan kejelekan suaminya kepada teman-temannya. Waduh, ini berarti tidak saling menjaga kehormatan. Lah kalau sudah tidak menjaga kehormatan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya harus bertobat. Ayo kita bertobat. Ini kalau sudah seperti ini berarti sudah berada di jalur yang salah, ya sudah lepas relnya, ya toh sudah lepas dari jalurnya Tuhan. Ayo kembali lagi bertobat. Suami istri yang saling menjelek-jelekkan pasangannya, ayo bertobat, ya bertobat. Ini bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Pernikahan Kristen. Ya, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang dibangun atas dasar penghormatan satu dengan yang lain. Jadi saya juga merasa aneh. Kalau ada pribadi yang mau menikah dengan orang yang suka merendah-rendahkan, ya, pasangannya. Saya juga merasa heran. Ya mungkin cinta itu buta ya. Ya monggo. Ya. Cinta itu buta, mungkin sehingga mengalahkan segala logika. Tetapi saya mau tegaskan di sini bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dibangun atas dasar penghormatan satu dengan yang lain. Tidak ada yang namanya pernikahan Kristen itu kok yang pria menjelek-jelekan istrinya, yang mempelai perempuan menjelek-jelekan istrinya. Itu tidak berkenan. Itu sudah keliru. Ya, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang saling mengasuh dan saling merawat demi penghormatan pasangannya, penghormatan terhadap pasangannya. Ya. Nih. Karena apa? Tidak mungkin tubuh kita merusak tubuh kita sendiri. Ya, toh kita pasti merawatnya. Oke. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dibangun atas dasar saling mengasihi dengan komitmen menjaga kesucian hidup serta menjaga kehormatan pasangan. Ya, kiranya pembahasan kita kali ini menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ya beberapa ada yang Pak saya mau tanya ini Pak Pen, ayo monggo silahkan. Nah, silahkan komentar di bagian komentar, kolom komentar ya. Dan apabila video ini memberkati saudara ya, dipersilahkan untuk membagikannya, karena semakin banyak orang yang diberkati melalui video ini, semakin banyak orang yang berbahagia dalam keluarganya, tentu saja nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati kita, tetap semangat dan jagalah kebahagiaan dalam rumah tangga kita berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.